itu merupakan kata perbandingan, di mana dia itu untuk membandingkan satu dengan yang lain. Yang dapat digunakan untuk perbandingan yaitu merupakan kata sifat dan kata keterangan, dan tidak bisa digunakan untuk kata benda maupun kata kerja. Diagram of comparison yaitu memiliki 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu positive degree. Positive degree itu merupakan kata sifat. Dia itu digunakan untuk menyatakan tingkatan yang sederhana, di mana contohnya itu Sophia is a diligent girl, yang artinya Sophia adalah gadis yang rajin. Kemudian yang kedua yaitu comparative degree, yang artinya kata sifat, yaitu merupakan kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang tingkatannya itu tingkatan lebih gitu. Contohnya itu di sini his motorcycle is far better than yours, yang artinya sepeda motornya itu jauh lebih bagus dari sepeda motormu. Kemudian jenis yang ketiga itu yaitu ada superlative degree, di mana dia itu kata sifat, yaitu kata sifat yang menyatakan tingkatan paling dan paling dari yang lain gitu, paling tinggi atau lebih tinggi dari positive degree, comparative degree, intinya itu tingkatan paling tinggi. Contohnya di sini yaitu ada Jennifer in the most beautiful girl in the university, yang artinya Jennifer itu adalah gadis yang paling cantik di universitas ini. Universitas misalnya dia itu merupakan gadis yang paling cantik di Universitas Mulia Husada Madura. Seperti itu. Adjective clause adalah suatu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau dependent clause. Fungsinya yaitu untuk memodifikasi noun atau pronoun pada kalimat kompleks. Dan juga ada karakteristik penting dari adjective clause tersebut, yaitu harus memiliki subjek dan kata kerja. Kedua, relative pronoun yaitu who, whom, whose, that, and which. Yang ketiga, relative adverb yaitu when, where, or why. Yang keempat, berfungsi sebagai adjektif yang menjawab pertanyaan seperti apa, berapa banyak, yang mana, dan lain-lain. Saya di sini akan menjelaskan tentang rumus adjective clause, yang dimana rumus adjective clause di sini ada 2 macam. Yang pertama relative adverb dan yang kedua relative pronoun. Di sini relative adverb itu menerangkan kata keterangan yang ada 3 macam. Yang pertama when, where, dan why. Lalu ditambah subjek dan ditambah verb. Untuk yang relative pronoun di sini menerangkan kata ganti benda atau orang. Ada 5 di sini: who, whom, whose, which, that. Dan ditambah subjek, dan subjeknya itu ada who, which, that. Dapat berfungsi sebagai subjek jika tidak ada subjek. Lalu ditambah verb. Saya di sini mempunyai beberapa contoh kalimat adjective clause yang dimana dari relative pronoun dan relative adverb. Jadi contoh yang pertama di sini ada who. Contohnya adalah he is the man who works hard to support their daily needs. Jadi artinya itu dia pria yang bekerja keras untuk menanggung kebutuhan sehari-hari mereka. Menerangkan man yang berada di subjek pertama kali. Yang kedua ada whom. The woman whom you saw last night is my sister. Jadi artinya itu wanita yang kamu lihat tadi malam adalah saudara saya. Menerangkan woman. Yang ketiga ada whose. Whose di sini adalah contohnya the man whose car
had a flat tire, works as an English teacher. Artinya the man itu kan laki-laki yang ban mobilnya kempes, bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Menerangkan man yaitu laki-laki. Yang keempat yaitu ada which itu menjelaskan tentang kepunyaan. Di sini saya mempunyai contoh Tom, which. Yang kelima saya mempunyai contoh that. Contohnya adalah is it the car that I really like. Ini mobil yang saya sangat sukai. Menerangkan car itu adalah benda. Selanjutnya saya mempunyai contoh where itu menerangkan tempat, dan saya mempunyai contoh yaitu Bandar Lampung is a city where I was born. Artinya Bandar Lampung adalah kota di mana saya dilahirkan. Menerangkan city itu artinya kota, dan kota itu menerangkan tempat. Jadi termasuk where. Untuk yang when, saya mempunyai contoh when itu karena time itu waktu. I still remember the day when we first met. Artinya yaitu saya masih ingat hari di mana kita pertama bertemu. Jadi menerangkan day itu artinya hari, dan hari itu menerangkan waktu. Untuk yang terakhir saya mempunyai contoh dari why itu menerangkan reason, alasan, sebab, akibat. Jadi saya di sini mempunyai contoh this pie chart show the main reasons why customers leave your company. Artinya bagian pie ini menunjukkan alasan utama mengapa pelanggan meninggalkan perusahaanmu. Menerangkan reason itu kan alasan, jadi menerangkan sebab akibat. Non clause itu adalah dependent clause yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Kata benda maka dapat digantikan dengan pronoun atau it. Non clause dapat berfungsi sebagai objek verba transitif atau subjek kalimat, kemudian pelengkap dan pemberi keterangan tambahan. Ciri-ciri non clause di sini itu yang pertama bergantung pada kalimat lain di depan atau di belakangnya supaya memiliki makna. Dependent clause. Yang kedua memiliki subjek dan verbnya sendiri. Kemudian yang ketiga itu berfungsi sebagai noun di dalam kalimat, entah itu kalimat subjek noun maupun objek noun. Yang keempat itu diawali dengan noun clause marker atau or, if, atau whether, atau. Fungsi non clause terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama itu sebagai subject of a verb, yang dimana subjek dari sebuah kata kerja. Contohnya itu that tomorrow is her graduation is true. Artinya bahwa besok wisudanya adalah benar. Maka subjek dari kalimat tersebut adalah that tomorrow is her graduation, dan verbnya adalah is. Contoh yang kedua adalah what she drew was beautiful, yang artinya apa yang dia gambar indah. Maka subjek dari kalimat tersebut adalah what she drew, verbnya adalah was. Fungsi yang kedua adalah sebagai subjek komplement, yang dimana pelengkap dari sebuah kalimat. Contohnya, the fact is that she is smart and beautiful, yang artinya faktanya dia cerdas dan cantik. Subjek komplement dari kalimat tersebut adalah that she is smart and beautiful. Contoh yang kedua adalah she must be whoever allow people to ask, yang artinya dia harus yang membiarkan orang-orang untuk bertanya. Subjek dari kalimat tersebut adalah be whoever allow people to ask. Fungsi yang ketiga adalah sebagai object of a verb, sebuah objek dari kata kerja. Contohnya
Dimas believe that his dream will come true. Yang artinya Dimas percaya bahwa mimpinya menjadi kenyataan. Objek dari kalimat tersebut adalah that his dream will come true dan verbnya adalah believe. Contoh yang kedua adalah Bobby want to know how you feel. Yang artinya Bobby dia ingin tahu bagaimana perasaan Anda. Objek dari kalimat tersebut adalah to know how you feel dan verbnya adalah want. Fungsi yang keempat adalah sebagai object of a preposition, sebuah objek dari kata depan. Contohnya, the man comes from where many people there live in welfare. Artinya pria berasal dari tempat di mana orang-orang hidup dalam kesejahteraan. Yang dimana objek prepositionnya itu from where many people there live in welfare. Dimana from itu preposition dan objeknya adalah where many people there live in welfare. Yang fungsi yang kelima adalah sebagai adjektif, komplement, pelengkap kata sifat dari sebuah kalimat. Contohnya, we were worried that she couldn't back here. Adjektif komplementnya adalah worried that she couldn't back here. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.